Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ayyuhal ummahat, tastamiru dirasatana min kitab fiqh sunnah lin nisa wa nahnu wasalna ila bab siyami wal an faslun anil mar'ati wal fitri fi Ramadhan. Kita lanjutkan membaca kitab Fiqh Sunnah lin Nisa sampai kepada bab tentang puasa, pasal tentang wanita dan berbuka di bulan Ramadan. Sahih? Ummahat sampai di mana ibu-ibu? Wanita dan wanita dan berbuka di bulan Ramadan. Qala Abu Malik hafidhahu ta'ala, lil mar'ati min jihati hukmil fitri fi Ramadhan salasu halatin. Bagi wanita dari sisi hukum bolehnya berbuka di bulan Ramadan itu ada pada 3 kondisi. Al-ula, yang pertama, yajuzu lahal fitru was-shaum. Kondisi di mana wanita boleh memilih ia ingin berbuka atau ia ingin berpuasa. Wahada idza tasifatil mar'atu bi ahadil awsafit taliyah. Kapan ini terjadi? Ketika wanita memiliki salah satu dari sifat berikut ini. Awalan, pertama, al-maridah. Al-ula al-maridah, yaitu sakit. Faqad ajma'al ulama'u ala ibahatil fitri lil marid. Para ulama telah bersepakat bolehnya orang yang dalam kondisi sakit itu dia berbuka. Yani tidak berpuasa maksudnya secara umum. Summa idza bara'ati qadatil ayyam allati aftaratha. Bila penyakitnya telah hilang darinya, menjadi wajib bagi wanita itu untuk mengqadha puasa di hari-hari yang ia tinggalkan. Wal aslu fi hadza qaulullah wal aslu fi hadza qauluhu ta'ala. Hukum asal yang demikian itu dasarnya adalah firman Allah Ta'ala, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman, dan barang siapa dirinya dalam kondisi sakit atau dalam kondisi safar, fa iddatum min ayyamin ukhra, maka ia boleh mengganti pada hari yang lain. Wa'lami ukhtil muslimah annal marada ala salasati aqsamin. Walaupun kita mengetahui bahwa orang sakit itu pada asalnya boleh tidak berpuasa, tapi ketahuilah penyakit itu ada 3 macam. Ayyakuna maradan yasiran. Pertama, penyakit yang ringan.
la yata'atharu bisawmi, di mana penyakit ini tidak terpengaruh dengan puasa. Wa la yakunul fitr arfaqu kazzukami al-yasir, di mana kalau seandainya dia berbuka penyakitnya juga tidak terpengaruh. Artinya kalau dia puasa, puasanya nggak tambah parah. Kalau dia berbuka, puasanya penyakitnya. Kalau seandainya dia puasa, penyakitnya nggak tambah parah. Kalau seandainya dia puasa, penyakitnya juga nggak cepat hilang. Gitu. Kondisi seperti ini, seperti penyakit apa ibu? Flu, pilek, wasodamul yasir, awajud dorsi, wanahwi, pilek, sakit mata, apalagi ibu? Batuk dan semisalnya. Hada la yajuzu laki, kalau begitu keadaannya tidak boleh bagi anda, bagi ukhtil muslimah, membatalkan atau berbuka di siang hari. Ini bukan alasan yang benar. Kalau dia berkata ini kan sakit, saya boleh berbuka, tidak. Nanti ibu sakit kutu berbuka, nggak boleh. Kutuan kan bukan apa? Bukan alasan untuk tidak bisa berpuasa. Sahih? Benar ibu? Sanian yang kedua, ayyazid al-marad aw yata'akharu bur'uhu. Penyakit di mana kalau puasa dilakukan jadi tambah parah, atau kesembuhannya menjadi tertunda. Wa yashaqqu 'alaik asyam, dan itu membuat berat atas diri anda dengan sebab puasa. Lakin min ghairi dararin fada yastahibbu lakal fitr. Bila mengatakan cuma saja itu tidak terlalu menimbulkan mudarat. Yani penyakit ini sebenarnya ini salah terjemah ini. Mestinya alla yazidal marad aw yata'akhkhara bur'uhu. Penyakit ini hanya menyebabkan tertundanya kesembuhan. Menurut beliau di sini orang seperti ini sebaiknya dia puasa. Yang ketiga, ayyasuq 'alaika shaum wa yatasabbabu fi dararin qad yafdi ila al-halak. Yang ketiga adalah puasa kalau dilakukan penyakitnya tambah parah, bahkan bisa membawa kepada kebinasaan. Maka puasa seperti ini hukumnya apa? Haram. Contohnya sakit apa ibu? Penyakit yang membutuhkan gula yang banyak itu apa namanya ibu? Itu karena kebanyakan gula bu. Yang butuh banyak gula, hepatitis ya. Hepatitis itu kan membutuhkan banyak gula. Dia nggak bisa nggak makan. Terlambat makan maka menyebabkan kerusakan dalam dirinya. Nah berarti kalau dia berpuasa mudarat, hukumnya menjadi haram. Allah berkata, "Wala taqtulu anfusakum." Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Jadi enggak boleh merusak diri sendiri. Kalau sakit mah itu hukumnya bagaimana berpuasa? Idza zada maradu wa sabab halakun aw haramun. Kalau seandainya bertambah parah penyakitnya menyebabkan dia menjadi binasa, sama hukumnya berpuasa menjadi apa? Haram. Kalau mengundur waktu kesembuhannya, hukumnya makruh. Nah, ini kondisi pertama, wanita yang sakit boleh baginya tidak berpuasa. Sanian al-musafirah, wanita yang dalam kondisi safar. Fa yusra'u lil mar'atil musafirah safaran yuksaru fihi ayyub antuf, yani antuf kira li qauli ta'ala. Disyariatkan wanita yang di dalam perjalanan yang dimana sholat menjadi dikosor, maka wanita itu disyariatkan tidak berpuasa. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Karena Allah berkata, dan barang siapa dalam kondisi sakit atau di perjalanan, maka dia mengganti hari-harinya di hari yang lain puasanya.
Akan tetapi bila ditanya, apakah boleh dia berpuasa? Ya boleh. Bahkan terkadang puasa lebih baik kalau dia menjumpai dirinya kuat. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala menyebutkan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fi Ramadan. Kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan di bulan Ramadan. Famarra baina yaday Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun yamsi yamil ila yamin wa ila yasir. Sesungguhnya datang seorang lelaki berjalan di hadapan Nabi, kadang gontai ke kanan, mereng ke sebelah kiri. Beliau berkata, "Famada bihi?" Kenapa orang itu? Qala alaihi salatu, qalu innahu sha'im. Kata sahabat Nabi, dia sedang puasa. Qala alaihi salatu wasalam, la khaira asyamu fis safari. Tidak mengandung kebaikan nekat berpuasa dalam kondisi safar. Yani ketika dia safar tubuhnya lemah lalu berpuasa, itu enggak baik. Sebaiknya dia berbuka. Tapi di dalam riwayat yang lainnya Ibnu Abbas menyebutkan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin fi Ramadan fa minna sha'imun wa minnal muftirun. Kami di suatu ketika berada di medan perang bersama Nabi di bulan Ramadan. Nabi bersama para sahabat perang. Dan perangnya Nabi dan para sahabat itu keluar kota Madinah. Di antara kami ada yang berpuasa dan di antara kami ada yang berbuka. Faman yara annahu qawiyatun li nafsi bisawmi fayasum. Di antara mereka yang memandang tubuhnya kuat untuk puasa, mereka puasa. Fakana khairullah, itu baik bagi dirinya. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa antasumu khairul lakum. Dan kamu berpuasa di saat kamu sanggup berpuasa, itu lebih baik bagi dirimu. Makanya beliau berkata, wa idza shamat wa hiya musafiratun sahha shaumuha. Bila seorang wanita berpuasa dalam kondisi safar, puasanya sah. Wa bi'adha qala jamaahirul ulama minas sahaba wat tabi'in wal a'immatil arba'ati wa ghairihim. Inilah pendapat yang dipilih oleh mayoritas para ulama dari kalangan para sahabat, tabi'in, a'immatul arba'ah, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala al-jami'. Dan selain daripada mereka, sah puasanya wanita yang musafirah dan dia mesti melihat sanggup tidaknya. Jika tidak sanggup, lebih afdal bagaimana? Berbuka. Qala Abu Malik, halil afdalu fi safari shamil fitr. Kalau begitu mana lebih utama, kata beliau? Dalam perjalanan itu puasa atau berbuka? At-tahqiqu fi hadhil mas'alati anna lil musafira salasu halat. Yang benar masalah ini perlu dirinci. Wanita musafir kalau masalah hukum berpuasa ada 3 kondisi. Pertama, yasqa 'alaiha shaum aw ya'uqaha an fi'li khairin. Kondisi di mana seorang wanita ketika dia safar tubuhnya menjadi lemah. Kebaikan-kebaikan jadi banyak ditinggalkan. Fal fitru fi haqqiha aula, berarti wanita ini sebaiknya kan berbuka, jangan berpuasa. Wa min hadza hadis Jabir, inilah dalilnya hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fara'a zuhaman wa rajulan qad dhalala alaihi faqala ma hadha qalu as-sha'im faqala laysa minal birri as-shawmu fi safari rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Kata Jabir bin Abdullah, ketika Rasulullah SAW berada di sebuah perjalanan, beliau melihat ada lelaki yang lemah, lelaki yang kehausan, sebentar-sebentar dia dia menggunakan sesuatu di atas kepalanya untuk ditutupi. Kemudian Nabi berkata, kenapa orang ini? Kata sahabat, dia nekat puasa. Kata Nabi, laisa minal birri, bukan termasuk perkara yang baik. As-shaumu fis safar, nekat berpuasa dalam kondisi safar. Hadis ini riwayat Imam Bukhari Muslim. Bahkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata,
Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu kami pernah dalam sebuah perjalanan. Fi safarin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faminna shaim, di antara kami ada yang puasa, wa minal muftir, tapi ada pula di antara kami yang berbuka. Fanazalna manzilan fi yaumi harin. Lalu kami beristirahat, turun di sebuah tempat karena kondisi yang panas. Aksaruna dhalla sahibal kisai wa minna man yattaqi asy-syamsu biyadihi. Kebanyakan kami mereka menutup kepalanya dengan kain. Ada di antara kami bahkan dengan tangannya saking panasnya. Qal fasaqita suwamu wa qamal muftiruna. Dalam kondisi seperti ini, orang-orang yang berpuasa mereka jadi lemah, kemudian tidak sanggup berdiri tegak. Sedangkan orang-orang yang berpuasa, wa qamal muftirun, fadarabul abniyah wa saqur ruqab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dabal muftiruna al-yawm bil ajri. Di mana orang yang berbuka ketika itu makin kuat. Lalu Nabi berkata, hari ini orang yang tidak puasa dapat pahala. Karena dia tidak merepotkan orang yang lainnya, tidak lemah, dia lebih kuat. Bahkan kalau seandainya di medan perang, tubuhnya lebih kuat. Insya Allah. Berarti Ibnu sekalian, kondisi seperti itu tadi, puasa menjadi apa hukumnya? Makruh, dibenci. Kalau sampai membuat orang itu menjadi lemah sekali, puasa menjadi apa? Haram. Sanian, yang kedua, kondisi la yasuqa alayya wa la yauquha an fi'lil khair. Ketika seorang wanita berpuasa di perjalanannya tidak berpengaruh dengan kesehatannya, tetap bisa berbuat kebaikan yang banyak. Fal aula nasiyan, berarti wanita kayak begini paling baik tetap puasa. Jadi kata beliau, kalau kondisi yang kedua, di mana dia di perjalanan tidak terpengaruh kesehatannya, tetap bisa melaksanakan aktivitas kebaikan yang banyak, sebaiknya dia puasa. Karena berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 184, wa antasumu khairul lakum. Dan bila kamu berpuasa, puasa itu lebih baik bagimu. Thalisan, kondisi ketiga, ayasuqa alayya shaum mashaqqatan syadidatan ghayra muhtamilatin qad tafdi ila al-halak. Perjalanannya membuat orang yang safar ini menjadi sangat amat berat. Bahkan kalau dia nekat puasa, dia bisa mati. Faunna yajibul fitru. Berarti kalau kondisi ini hukumnya wajib untuk apa? Berbuka. Tidak boleh puasa. Puasanya hukumnya haram. Kama fi hadis Jabir, sebagaimana hadis Jabir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja amal fathi. Nabi pernah keluar di tahun di mana kota Makkah ditaklukkan, ila Makkah. Beliau pergi menuju ke Makkah. Fasara hatta balagha qurra'il ghamimi wa sara an-nas summa da'a bi qidahin min ma'in farafa'u hatta nadara an-nas ilayhi summa syaraba. Tiba-tiba Nabi sampai di sebuah tempat namanya Qurra'ul Ghamim. Manusia pun berada di sana, berkumpul sekitar beliau. Beliau minta satu gayung air. Lalu kemudian beliau mengangkat air itu sehingga manusia bisa melihatnya. Kemudian Nabi minum. Faqila lahu ba'da dzalik, lalu dikatakan kepadanya sesudah itu, inna ba'dhan nasi qad shama, sebagian orang tetap nekat puasa ya Rasulullah. Qal ulaikal usad, itu orang yang maksiat. Mereka itu maksiat. Atau mereka itu durhaka. Berarti nekat puasa dalam kondisi sangat lemah, hukumnya menjadi apa? Haram. Hadis riwayat Imam Muslim dan juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari jalan sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Kemudian pasal yang baru, mata tasqutur rukhsah lil musafirati fil fitri. Kapan keringanan itu menjadi gugur?
ketika seorang musafir yang tadinya boleh dia berbuka. Kapan hilangnya keringanan ini ummahat? Al-mar'atu karrajuli. Wanita secara hukum sama dengan laki-laki. Madamat ala safarin, selama mereka berada dalam kondisi safar, fa innahu yubaulal fitru kama taqaddama. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, mereka ini boleh berbuka, tidak puasa selama dia masih musafir. Fa inna watil iqama fil buldi aw fil baladi allati safarat ilaiha aw adat ila baladiha saqitat anha rukhsah. Tapi jika seorang wanita berniat ingin tinggal di sebuah negeri tertentu, atau dia safar menuju ke sebuah negeri, atau dia itu pulang ke kampung halamannya dengan niat mau mukim, pada saat itu gugurlah keringanan tidak berpuasa baginya. Ibu misalnya kampung halamannya Jawa Barat, dari Balikpapan ke Jawa Barat, safar atau tidak? Sampai di Jawa Barat safar atau tidak? Safar. Tapi bila ibu berniat di Jawa Barat mau 1 bulan, berarti ibu niat mukim. Mukim di sana berapa lama? 1 bulan. Pada saat itu gugurlah rukhsah yang sudah diberikan oleh syariat. Bila ibu mengatakan di sana tidak tentu, nanti pindah di Bogor, pindah lagi 2 hari di Bandung, pindah lagi di Sukabumi, jadi berkeliling. Nah ini tetap hukumnya sebagai apa? Musafirah. Musafirah. Fa in adat ila baladiha lailan wa kana al-ghad min Ramadan wajaba 'alaiha an tasuma bila khilafin. Kalau ibu-ibu misalnya dari Jakarta pulang ke Balikpapan, sampai di Balikpapan itu kan sudah negerinya ibu-ibu. Paham kan? Pulangnya malam hari. Besok Ramadan, wajib bagi ibu-ibu untuk berniat puasa. Wajib bagi ibu sekalian untuk berniat puasa. Bila khilaf, tidak ada perbedaan pendapat. Wa in qadamat aw qadimat naharan wa kanat muftiratun fala yalzimu an tamassaka baqiyata yaumiha fi adhari qaulil ulama. Bila ibu-ibu sampai di Balikpapannya jam 3 sore, tanggal 3 Ramadan, ibu sampai di Balikpapan jam 3 sore, dan ibu dari Jakarta tidak puasa, tidak ada kewajiban bagi Anda ketika sampai di Balikpapan sisa harinya dipuasakan, tidak ada kewajibannya. Jadi tetap aja makan dan minum, tidak ada masalah, karena memang pada asalnya Anda tidak berpuasa. Ini menurut pendapat para ulama yang paling kuat, dan ini yang sahih. Faham ibu? Kalau ibu-ibu nggak puasa sampai di Balikpapan jam 6 pagi, puasa nggak? Atau ibu-ibu misalnya safar ke Samarinda, dari Samarinda berangkat, di tengah jalan macet, belum sampai di kota Balikpapan, ibu nggak sanggup puasa ketika itu, nggak niat puasa, ternyata sampai Balikpapan jam 5 subuh, jam 5 pagi, bukan jam 5 subuh, jam 5 pagi, sudah masuk waktu subuh. Puasa nggak? Puasa, karena masih pagi. Puasa atau tidak? Puasa karena masih pagi. Tidak berpuasa. Karena puasa itu dimulai sejak munculnya fajar shadiq. Fajar shadiq jam berapa? Fajar shadiq kan sebelum dia. Fajar shadiq ketika masuknya sholat apa? Subuh. Ketika masuknya sholat subuh. Paham kan? Nah, jadi tidak berpuasa. Kalau ibu dan sekalian misalnya dari Samarinda udah niatkan puasa, saya niat puasa. Ternyata ibu sekalian di tengah jalan macet, maka ibu makan sahur, atau ibu niatkan puasa. Sampai di Balikpapan jam 5 pagi, bolehkah puasa? Boleh, kalau Anda sanggup untuk berpuasa. Fahim tunna? Nah, barakallahu fikum. Wa yatabarra'u 'ala hadza fa'idatun. Maka dari sini kita bisa mendapatkan beberapa faedah. Wa hiya annahu idza kana ar-rajulu musafiran summa qadima naharan fi Ramadan wa huwa muftir. Bila seorang lelaki sedang safar
sampai di kampungnya siang hari di bulan Ramadan, dan dia kan orang yang tidak puasa. Fawajada imra'atahu qatarat asna'an nahar. Istrinya suci pada jam 10 pagi misalnya. Tadinya dia haid jam 10 pagi di siang hari Ramadan itu atau di pagi Ramadan itu dia suci. Min haidin aw nifasin, baik karena dari haid maupun dari al-barat min maradin, atau dia sembuh dari penyakitnya, sehat. Sakit tiba-tiba suaminya datang sembuh, sehat. Mungkin enggak Ibu? Mungkin. Wa ya muftirah, berarti kan kondisi wanitanya juga tidak puasa ketika itu. Alaysa kadzalik? Falau ayujami'a wala kafaratun alaih. Boleh bagi suaminya mengumpulinya dan tidak wajib membayar, walaupun itu terjadi di negeri di mana dia berada. Walaupun itu terjadi di negeri di mana dia berada. Kenapa? Karena memang pada asalnya tidak diwajibkan baginya apa? Puasa. Yang dikenai kafarah itu kalau dia sedang puasa. Dia puasa mengumpuli istrinya di bulan Ramadan, bayar kafarah. Apa kafarahnya itu? Apa kafarah orang yang mengumpuli pasangan hidupnya? Membebaskan budak. Kalau nggak ada, memberi makan orang. Berpuasa 2 bulan berturut. Ketiga, memberi makan 60 orang miskin. Ini apa namanya? Kafarah baginya. Nah, kadzalik. Faedah yang lainnya, law anna rajulan lam yasbir an imrati yawman min ramadana fal yajuzu lahu an yusafira biha hatta yuftira wa yujami'aha. Bila ada seorang suami, dia sudah tidak sabar terhadap istrinya, itu terjadi di siang hari bulan Ramadan, bolehkah si suami mengajak istrinya safar supaya gugur kewajiban puasanya? Ad-dhairu annahu la haraj. Yang benar enggak apa-apa. Boleh. Fi hadza wa in kana al-aula an yasbira ila al-maghribi. Tentu lebih baik dia sabar dulu, tunggu sampai datangnya maghrib. Wallahu alam. Jadi bila sekalian, karena kondisinya kan beda-beda. Mungkin sebagian orang di negeri ini kerja pulang itu 3 bulan, atau di lokasi 3 minggu, pulang sampai di rumah, kemudian dia berhajat kepada istrinya. Ya sudah, istrinya boleh diajak safar. Kalau seandainya perjalanannya di tujuannya sampainya maghrib, ya lebih baik nunggu maghrib. Faham maksudnya Ibu? Mau sabar nih, sabar. Tapi sampai tujuan maghrib, ya sudah, lebih baik dia menunggu maghrib. Fahim tuh nah? Ya kecuali sabarnya 5 menit sampai tujuan. Lemah fiskal. Tapi apa ada Ibu safar 5 menit sampai tujuan? Nah, Samarinda 5 menit nggak mungkin, kan ya? Ya kecuali kan, ya 1 jam 2 jam, ya tak sabi nggak apa-apa. Khalas, jais. Tidak mengapa. Ternyata Islam itu mudah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kemudian Ibnu sekalian, yang ketiga, wanita yang boleh tidak berpuasa adalah al-mar'atul ajuz, wanita yang sudah renta. Al-ajizatu anisyam, dan memang tidak kuat lagi dia berpuasa. Yajuzula an tuftira fi ramadhana, boleh baginya untuk berbuka di bulan Ramadan. Wala qada'an 'alaiha, tidak perlu membayar di hari yang lain baginya. Wa tut'im, tapi penting dia mesti memberi makan. An kulli yawmin miskinan, tiap hari yang dia tinggalkan. Berarti hari itu juga lebih utama. Dia enggak puasa hari itu juga dia memberi makan. Yani miskinan, 1 orang miskin saja. Wa biada qal jumhur, inilah pendapat yang dipilih oleh jumhur ulama. Wal aslu fi qaulu ta'ala, hukum asal yang demikian ini dasarnya firman Allah surah Al-Baqarah ayat 184. Wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang tidak sanggup berpuasa lagi, baginya cukup membayar fidyah kepada orang
miskin, yaitu makanan pokok. Fidyatun ta'amu miskin, memberikan fidyah makanan pokok kepada orang miskin. Maka tidak boleh ibu bayar fidyah menggunakan apa? Uang, nggak boleh. Beras boleh. Ya kalau beras saja nggak cukup. Jadi makanan yang siap dimakan baginya. Ya kalau ibu berikan beras dengan lauk pauknya ya boleh, nggak apa-apa. Nah kata. Beliau berkata, qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala fi hadhil ayat, tentang firman Allah surat Al-Baqarah ayat 184, Ibnu Abbas berkata, laisat bimansukhatin. Ayat ini tidak dimansuh. Huwa syaikhul kabir. Ayat ini yang dimaksud adalah lelaki yang sudah tua. Wal mar'atul kabirah, wanita yang juga sudah renta. La yastati'ani ayyasuma, di mana dua orang ini tidak sanggup berpuasa. Fal yut'ima, hendaklah kedua-duanya memberi makan, yakni fal yut'ima makana kulli yawmin miskinan. Tiap hari yang dia tinggalkan itu satu kali makan untuk orang miskin. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Qala Ibnu Abbas wa rabi'a wal khamisah. Sekarang yang keempat dan yang kelima. Wanita yang diperbolehkan tidak berpuasa adalah al-hamilu wal murbi'. Wanita hamil dan wanita menyusui. Sebelum dilanjutkan ummahat, saudara susuan itu siapa saja? Siapa saja yang dianggap sebagai saudara susuan? Anaknya ibu susuan 1, 2. Saudara wanita ibu susuan 2, 3. Anak ibu susuan benar 2. Saudara wanita dari ibu susuan benar 3. Betul. Ibunya ibu susuan nenek dari ibu susuannya benar 4. Siapa lagi ibu? Anak-anak yang menyusu kepadanya 4. 5. Anak dari anak-anak ibu susuan dan anak yang menyusu dengan ibu tersebut. Paham gak ibu? Apa namanya? Keponakan ya bu ya. Jatuhnya sama dengan apa? Keponakan. Maka itu juga disebut dengan saudara susuan. Mahram. Nah, kita kembali pada pembahasan al-hamil wal murdi, yaitu wanita hamil dan wanita yang menyusui. Fa innahuma idza khafata ala anfusihima aw 'alal waladi aw 'alal waladi fa yajuzu lahum al-fitru wa la qada'a 'alaihima. Maka bagi wanita hamil dan menyusui, bila dia tak khawatir memudaratkan dirinya sendiri atau menimbulkan kerusakan pada janin atau bayinya, kedua-duanya boleh untuk berbuka dan tidak perlu mengqadha baginya menurut pendapat yang kuat. Watut imani an kulli yaumin miskinan, cukup memberi makan orang miskin setiap hari 1 orang. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita mengatakan, innallaha azza wa jalla qad wada'a 'anil musafiri syatrus shalah wa 'anil musafiri wal hamili wal murdi wasami. Sesungguhnya Allah telah meringankan bagi orang musafir salatnya cuma 2 rakaat. Dikosor ya ini maksudnya. Dan Allah tidak mewajibkan bagi musafir, wanita hamil dan menyusui untuk puasa. Jadi yang wajib baginya apa ibu? Membayar fidyah. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga dikeluarkan oleh Abd Ibnu Humaid dan juga dihasankan oleh Al-Imam Asy-Syaikh Mustafa Al-Adawi hafizallahu taala. Wa qala Ibnu Abbas, Imam Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala mengatakan, sahabiun jalil Ibnu Abbas mengatakan, wal hubla wal murdi idza khafata aftarata wa at'amata an kulli yawmin miskinan
wanita hamil dan menyusui bila khawatir terhadap diri dan janinnya, dia boleh berbuka, cukup memberi makan tiap hari 1 orang miskin. Hada qaulu fi ma'radi tafsir ayati fayaqulu lahu hukmur rafi. Ini merupakan perkataan Ibnu Abbas dalam menafsirkan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 184. Hukumnya marfu. Hukum marfu itu maksudnya hukum ini sampai kepada Nabi. Karena memang Ibnu Abbas adalah ahli tafsirnya para sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Wa an Ibnu Abbas, bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala menyebutkan, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala, wa an Ibnu Abbas annahu kana ya'muru walidatan law hubla an tuqira lahu fi syahri Ramadhana. Beliau pernah memerintahkan seorang wanita tua atau ibunya, yang juga dalam kondisi apa? Hubla itu apa? Hamil. Agar dia berbuka, jangan berpuasa 1 bulan di bulan Ramadan. Kalau kata dia, anti bimanzilatil kabir, la yatiqu siyam. Kamu ini kedudukanmu seperti wanita yang sudah tua, enggak bisa untuk berpuasa. Faftiri wa at'imi, berbukalah, berilah makanan pokok. An kulli yawmin, pada tiap hari yang kamu tinggalkan, nisfu sa' min khintah, jumlahnya setengah sa' berupa gandum. Wa qasana wa an Ibnu Umar, demikian pula Ibnu Umar mengatakan demikian. Wala yu'lamu lawma min ashaaba mukhalifun, dan tidak ada satu riwayat pun yang menyebutkan sahabat-sahabat menyelisihi Ibnu Abbas dan Abdullah Ibnu Umar. Berarti ini pendapat yang kuat. Wanita hamil cukup dengan apa? Membayar fidyah saja. Nah, mikhabillah. Kemudian pasal yang B, bab yajibu 'alal mar'atil fitr wa 'alaiha al-qada. Tadi kan kondisi yang pertama, kondisi wanita itu memilih. Nah, yang ini kondisi di mana wanita wajib berbuka. Kondisi di mana seorang wanita wajib berbuka, tapi dia juga wajib untuk apa? Mengqadha. Fi halatil haid wan nifas. Wanita inilah wanita dalam kondisi haid dan nifas, itu enggak boleh puasa, haram hukumnya. Wa qad ajmal ulama ala anna al-haidha wan nifasa la yasihu shaumuhuma. Seluruh para ulama sepakat wanita haid dan wanita yang nifas itu puasanya tidak sah. Wala yajibu alaihima, maka puasa enggak wajib bagi dia. Fayukramu alaihima, diharamkan baginya puasa. Wa yajibu alaihima ba'da tuhrihima, setelah mereka nanti suci wajib baginya qada'uhu, mengqada'nya. Kama qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, kunna na'idu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa numaru bi qada'is shaum wa la numaru bi qada'is salat. Dulu kami di masa Nabi mengalami masa haid juga. Berarti haid ini memang sifatnya wanita. Kami cuma diperintah mengqadha puasa dan kami tidak diperintah mengqadha salat. Maka wanita yang haid jangan mengqadha salat. Yang diqadha cuma apa? Puasanya saja. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i. Wallahu a'lam. Faidatani, ada 2 buah faedah. Pertama, hal tatanawalul mar'atu dawa'an yaqta'ul haidah fi Ramadan. Bolehkah wanita menggunakan obat-obatan yang bisa memutuskan haidnya selama bulan Ramadan? Maksudnya minum obat biar enggak haid. Bolehkah yang demikian itu? La yustahabbu lil mar'ati tanawulu dawa'an biqatil haidi aw yaqta'ul haidah. Tidak baik, tidak disukai wanita menggunakan obat-obatan yang bisa menunda datangnya haid selama bulan Ramadan. Fa innal haidha kataballahu ala banati Adam, karena yang namanya haid itu ketetapan Allah yang pasti terjadi pada anak Adam. Maksudnya ini sudah fitrah. Haidnya wanita itu fitrah. Kalau seandainya ditunda masa haidnya dengan obat-obatan, biasanya mendatangkan apa? Mudarat.
Walam takun niswah ala adi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakallabna dzalik. Enggak ada di antara para sahabat wanita yang membebani diri mereka dengan cara seperti itu. Lakin idza fa'alatil mar'atu dzalik, tapi kalau ada seorang wanita dia minum obat penahan haidnya, walam yakun hadad dawa'u dhararun 'alaiha, dipastikan tidak menimbulkan mudarat yang besar baginya, fala ba'sa bihi, boleh, enggak apa-apa. Wasiyam wa sahih, puasanya sah. Madam qadin qata'a tamaman bi hadad dawa, dengan catatan darahnya betul-betul enggak keluar sama sekali. Kalau minum obat ada bercak warna merah, itu tetap namanya apa, Ibu? Haid. Wala i'adatan 'alaiha. Kalau memang demikian keadaannya, tidak perlu dia mengulangnya lagi. Maksudnya, kalau memang dia tidak keluar darah sama sekali sampai 1 bulan penuh, puasanya sah sebulan penuh dan tidak ada yang perlu diqadha. Amma idza syakkatil mar'atu fil qita'i dammi bi hadad dawa, fa hukmuha hukmul haid. Tapi kalau wanita merasa ragu-ragu dengan kondisi dia minum obat lalu ada bercak-bercak, hukum wanita itu sama dengan wanita haid. Wali antufira ayam haid, dia wajib berbuka ketika dia sedang haid tersebut. Sunnatu itu siyamatil kal ayam ba'da dari, kemudian dia ganti puasanya di hari yang lain. Adapun yang tidak mengeluarkan darah maka dia sah puasanya. Ini kondisi yang pertama, faedah yang pertama. Faedah yang kedua, al-musta'adhu la tamtani'u minal siyami. Wanita istihadhah tetap wajib puasa. Wanita istihadhah tetap wajib puasa bila dia sanggup puasa. Karena wanita mengeluarkan darah itu kan lemah. Soalnya Ibu, kalau seandainya dia nggak sanggup, hukumnya sama dengan hukum orang yang sedang sakit. Kalau terjadi sepanjang tahun, sepanjang hidup 5 tahun berturut-turut, ya berarti dia cukup membayar apa, Ibu? Fidyah. Ya. Bal yajibu alaihi siyam wa kadzalika shalah bi ijma' ulama. Sebagaimana salat dia wajib puasa. Ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Lianna fi hukmi tahirat, wanita istihadhah itu dalam Islam dihukumi sama dengan wanita yang suci. Tambahan kata beliau yang C, la yajuzu lil mar'atil fitr. Kondisi yang ketiga yaitu wanita yang sama sekali enggak boleh berbuka. Tadi yang pertama pilihan, yang kedua wajib apa? Berbuka. Yang ketiga haram berbuka. Tidak boleh dia berbuka. Idza lam takun fi ihda halatil mutaqaddamah, bima'na anna muslimatun balighatun aqilatun shayatun ghairu maridah, muqimah, ghairu musafirah, tahirah min al-haidi wan nifas, fa hadhi yuhramu 'alaiha al-fitru fi Ramadan. Yaitu wanita-wanita selain dari dua kondisi yang pertama kita sebutkan, dia itulah wanita muslimah, akalnya sempurna, maksudnya dia tidak gila, balik, sehat dan tidak sedang safar. Wanita kayak begini haram membatalkan puasa atau haram baginya itu berbuka, hukumnya haram. Nah, kalau misalnya jadi koki, udzur syar'i enggak, Ibu? Jadi koki, masak, boleh enggak dia berbuka? Tidak boleh. Boleh enggak mencicipi makanannya? Iya. Mencicipi ya. Nah, boleh enggak apa-apa, Ibu? Nah, enggak dari. Wa syurutu sihhati siyamil nisa, pasal yang baru Ibu. Setelah itu baru kita tanya jawab. Syarat sahnya puasa bagi wanita ada berapa, Umar? Syaratnya syarat sah puasa itu apa? Ada berapa, Umar? 2 apa 4? 4 atau 5? 5 atau 7? Yang pertama apa? At-taharatu minal haidi wan nifas. Suci dari haid dan nifas. Sudah kita jelaskan dalil yang menjelaskan tentang hal ini. Yang kedua apa? Niatus siyam. Dia memang punya niat untuk puasa. Niatnya puasa, bukan niatnya untuk diet. Kalau ibu-ibu kenapa nggak makan, nggak minum? Ya biar nggak gemuk. Berarti ini bukan niat puasa. Berarti mestinya niat apa? Ya karena Allah perintahkan saya puasa.
Adapun efek samping puasa ibu jadi apa? Kurus, alhamdulillah. Mungkin itu yang diinginkan oleh ibu-ibu kan begitu. Nah, kadang. Tapi sepertinya bulan Ramadan itu setiap berat badan naik gitu. Sahih? Nah, sebagian kaum muslimin itu cuman pindah makan saja. Yang tadinya makan siang diganti makan tengah malam. Baik. Fa ini shaumu ibadah, fa inna shauma ibadatun fala tasiu illa binniyati kasail ibadat. Karena puasa itu ibadah, sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya tidak akan sah ibadah tanpa apa? Niat. Di mana letaknya niat? Di qalbu. Di mana qalbu? Di dada. Wa istaratu iqau niyatu siyam minal laili. Disyaratkan niatnya itu dilakukan di waktu malam. Yaitu ma baina ghurubis syamsi ila tulil fajr, mulai dari tenggelamnya matahari sampai sebelumnya muncul fajar. Nah, indal jumhur li hadis Ibnu Umar, berdasarkan hadis Ibnu Umar menurut pendapat jumhur ulama. Apa kata beliau? Nabi bersabda, "Man lam yujma' asyam qabla al-fajr fala siyamala." Barang siapa yang dia tidak mengumpulkan puasa barang siapa tidak mengumpulkan niat di malam hari sebelum munculnya fajar, tidak ada puasa baginya. Berarti niat tiap malam. Boleh enggak berjamaah niatnya? Tidak boleh. Niat sendiri-sendiri. Bolehkah niat dilambatkan? Nawaitu shoma ghadin? Tidak. Karena ini termasuk amalan apa? Mukhdas, mengada-ngada dalam agama. Nah, boleh kan niat itu dipimpin oleh seseorang? Tidak boleh, karena niat itu sendiri-sendiri. Bolehkah niatnya dilakukan ketika kita makan sahur? Boleh. Bolehkah niatnya lakukan sejak matahari tenggelam? Boleh. Nah, kadalik. Wallahu a'lam bishawab. Hal istaratu tabiitu niyatu siyam fi shaumi tatawwu. Gimana dengan puasa sunnah? Kalau puasa sunnah haruskah puasa sunnah itu niatnya di malam hari? Daba jumhurul ulama'i ila annahu la yashtaratu tabiitun niyyah fi shaumi tatawwu. Jumhur ulama berpendapat tidak disyaratkan niat untuk puasa sunnah dilakukan di malam hari. Aisyah radhiyallahu ta'ala berkata, "Dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin faqala." Menjumpaiku Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu hari sambil berkata, "Hal indakum syai'?" Kata Nabi kepada Aisyah, "Adakah di sisi kalian makanan yang bisa dimakan?" Faqulna la, enggak ada. Qal fa inni idan shaim. Ya udah kalau begitu sekarang saya apa? Puasa. Ini maksudnya ibu-ibu dari pagi belum makan. Jadi ibu dari sejak sebelum fajar itu enggak makan, tiba-tiba jam 12 ingin makan, enggak ada makanan. Niatkan untuk apa? Puasa, boleh. Kalau paginya sudah apa? Makan makan kue begitu ibu, ya berarti tidak dianggap sebagai orang yang berpuasa. Nah, kata tadi. Summa atana yawman akhar. Kemudian beliau menjumpai kami lagi di hari yang lainnya. Faqulna ya Rasulullah, ahdi lana hais. Ya Rasulullah, ahdi lana hais. Berikan kami hadiah apa? Sebuah hais. Tahu hais enggak ibu? Roti yang gepeng itu loh ibu, namanya hais. Faqal arini falaqad asbahtu shaiman. Arini falaqad asbahtu shaiman. Faakala. Ketika itu dia mengatakan, ya sudah, mana berikan dia kepadaku. Sungguh tadi pagi aku apa? Dalam kondisi berniat berpuasa. Tapi kemudian beliau apa? Berbuka. Apa faedahnya? Orang yang niat puasa sunnah membatalkan tidak mengapa. Dia niat puasa sunnah dibatalkan boleh. Kenapa begitu? Karena orang yang berpuasa sunnah itu dia menjadi penguasa atas puasanya. Kalau puasa wajib tidak boleh dia batalkan tanpa uzur yang syar'i. Fakultu, berkata Syekh Abu Malik, al-akhwatu anta bai'a, al-akhwat anta biti niyyah fi shaumi tatawwu. Lebih selamat kalau bisa puasa sunnah itu tetap niatnya dilakukan di malam hari. Untuk apa? Litatarruqu ba'dul ikhtimalat ila hadzal hadis laisa hadza ma'al bastiha. Walaupun kita mengetahui tadinya ini dalam hadis disebutkan boleh, tapi ingat kehati-hatian lebih apa? Utama. Wallahu alam bissawab. Sampai di sini umat.
yang mampu kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.